Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Basa, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan Angkatan 39 Kelompok 1, penempatan di UPBU kelas 2 Franciscus Saverus Seda Maumere. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagaman sumber daya manusia. Rempah-rempah dan barang tambang merupakan contoh kekayaan sumber daya alam bangsa kita. Selain itu, ada beberapa keberagaman sumber daya manusia di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan golongan. Keberagaman suku. Nah, suku atau etnik adalah pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki satu keturunan dan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, serta perilaku. Setiap suku bangsa memiliki karakter atau cara tersendiri, baik dari aspek sosial maupun budaya. Di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Kedua, keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang religius sesuai dengan Indonesia dan ideologi Pancasila, yakni sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan telah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pemeluk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir yang keenam Konghucu. Dan harus dijalani dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fisik dan asal-usul geografis. Ras di Indonesia ada 4. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid. Ras ini berada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, ras Melanosoid. Ras Melanosoid yaitu ras yang ada di daerah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, yaitu keturunan orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang ada di Indonesia. Yang keempat, ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang setelah ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah keberagaman anggota golongan. Keberagaman anggota golongan terbagi ke dalam beberapa golongan, seperti status sosial, pendidikan, jabatan, agama, idealisme, dan adat istiadat. Kekurangan bangsa Indonesia dan masalah yang dihadapi. Untuk kekurangan yaitu pembangunan yang belum merata, pendidikan yang belum merata, hingga praktik korupsi. Dan masalah yang dihadapi yakni wabah corona menjadikan masyarakat membuat kehilangan pekerjaan dan angka kriminalitas tinggi, sehingga kenakalan remaja semakin marak terjadi. Tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai bela-bela negara. Yang pertama, Bapak Presiden Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Beliau menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer.
Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah jiwa patriotisme yang tinggi dan mencintai tanah air, serta memberikan kontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Yang kedua, yaitu Profesor Dr. Terawan Agus Putranto. Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1964. Adalah seorang dokter militer yang pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau berhasil menggagas vaksin Nusantara di tengah merebaknya wabah virus corona yang melanda Indonesia. Dan beliau pernah juga merumuskan Terawan Teori, yaitu metode cuci otak terhadap penderita stroke. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah jiwa patriotisme dan memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bapak Ridwan Kamil. Beliau lahir 4 Oktober 1971. Beliau adalah seorang politisi dan arsitek. Beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Bandung. Ridwan Kamil sempat mengajar menjadi dosen di program studi teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung. Di profesinya sebagai arsitek, banyak karya beliau yang indah, seperti di Masjid 99 Kubah di Makassar, Rumah Botol di Bandung, dan Beijing Finance Street di Cina, serta terdapat satu masjid di Palestina, yaitu Masjid Sheikh Azlin Gaza. Nilai bela negara yang beliau tunjukkan adalah mencintai tanah air serta memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih.